Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kita perkenalan dulu anggota kelompok. Yang pertama Dimas Supriaji, Zalpa Azizwazu, Reza Auli, Ellen Fitri Amelia, dan Caroline Octaviana Hutagalung. Di sini kita akan membahas tentang fikih muamalah. Yang pertama, apa itu fikih muamalah? Definisi fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, mengenai kehidupan misalnya, jual beli, hutang pihutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsip-prinsip fikih muamalah dan dalilnya. Yang pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Dalilnya, ad-dalu fil asya'i fil muamalatil ibahah illa ma dallat dalilu ala khilafih. Artinya, pada dasarnya, asalnya, pada segala sesuatu pada persoalan muamalah itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya. Yang kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa atakuna tijaratan ataradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Dalilnya, an Ubadata bin Samiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darar wala dirar. Artinya, dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudaratan dan tidak boleh pula membalas kemudaratan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Dalilnya, fa'il lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Baik, selanjutnya ada definisi, dasar hukum, dan jenis-jenis riba beserta contohnya. Definisi riba. Riba adalah bunga. Sederhananya, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari pinjaman hutang. Dasar hukum riba. Dasar hukum riba adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan secara tegar praktik riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang yang beriman.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Jenis-jenis riba beserta contohnya. 1. Riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang 100.000 dengan pecahan 2.000, akan tetapi totalnya 48 lembar saja, sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 96.000. Selain itu juga, penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. 2. Riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta. Jika dibayar secara tunai dan 15 juta melalui kredit, baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir. 3. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. 4. Riba kordah. Pada jenis kordah, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok hutang dengan beberapa persyaratan dari pemberi hutang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian hutang 100 juta oleh rentenir namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu yang bernama Si Aniska. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang pertanyaan dari tugas kami. Pertama, pernahkah Ibu berhutang? Bagaimana sistem pembayaran? Pembayarnya sesuai dengan yang dipinjamkan, misal pinjam 50 ganti 50. Pernahkah Ibu meminjamkan uang kepada orang lain? Tidak pernah. Menda, apakah Ibu paham mengenai riba? Dia paham sedikit. Ibu paham apa itu riba? Nah, riba itu kayak bunga di mana kita mengembalikan uang kita pinjam melebihi apa yang kita pinjam. Apakah Ibu tahu hukum riba? Hukum riba haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Supredi, saya dari kelas 11 kelompok 2. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya sendiri, yaitu Ibu Sumiati, mengenai tentang riba. Di sini sudah ada ibu saya. Tanpa berlama-lama, kita akan menanyakan pertanyaan kepada ibu saya. Yang pertama, pernahkah ibu mengutang? Iya, Oke. Jadi ibu pernah mengutang, dan bagaimana sistem pembayarannya? Apakah menggunakan bunga atau tidak menggunakan bunga? Jadi ibu pernah meminjam atau mengutang kepada orang lain, tapi pembayarannya tanpa menggunakan bunga. Oke, selanjutnya, kalau ibu sendiri pernah nggak minjamin uang ke orang lain? Kalau waktu ibu meminjamkan uang kepada orang lain, saat orang ingin mengembalikannya, apakah ibu menggunakan sistem bunga atau tanpa bunga? Jadi ibu meminjamkan uang kepada orang lain tanpa menggunakan sistem pembayaran bunga. Selanjutnya, kalau dari ibu sendiri paham nggak apa itu dengan riba? Ya, jadi kalau pengertian secara lebih luasnya yaitu riba adalah bunga, atau sederhananya riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan diterima pemberi peminjam sebagai imbalan dari
peminjaman utang. Terus kalau riba sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, riba fadha. Riba fadha adalah salah satu macam riba dalam Islam yang dilakukan dengan pertukaran antara barang sejenis dengan sekedar atau takaran yang tertentu. Kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah salah satu macam-macam riba dalam Islam dengan penangguhan, penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga itu riba aliyat. Riba aliyat adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan. Yang keempat itu riba qadar. Riba qadar adalah salah satu dari macam-macam riba dalam Islam dengan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Nah, kalau Ibu sendiri tahu enggak hukum riba itu apa? Ya, kalau dalam Islam riba memang diharamkan dan Allah Subhanahu wa taala telah bersabda dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahalallahul bai'a wa harramal rahbun. Yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar rabuin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Oke, sekian saja wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Azizazu. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Manggar kelas 10-1. Saya mendapatkan tugas pendidikan agama Islam untuk mewawancarai Bapak tentang hutang piutang menurut agama Islam. Pernahkah Bapak menghutang? Bagaimana sistem pembayaran atau pengembaliannya? Sistem pengembaliannya itu menurut kesepakatan. Pernahkah Bapak meminjamkan uang kepada orang lain? Pernah. Bagaimana sistem peminjamannya? Peminjaman itu berdasarkan hanya kesepakatan kedua belah pihak, baik si peminjam ataupun yang memberi pinjaman. Apakah Bapak paham mengenai riba? Hukum riba itu di dalam agama Islam terkait hutang piutang. Riba kalaupun diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah bunga. Nah, bunga itu contoh kita meminjam uang 100.000, itu dikembalikan 10.000 misalnya kan. Nah, ada selisih 10.000. Nah, 10.000 itu yang disebutkan riba. Apakah Bapak tahu hukum riba? Hukum riba menurut Islam adalah haram. Artinya bila kita meminjamkan uang ke orang lain dan ada yang seperti dijelaskan di awal bahwa riba itu adalah bunga dan kita mengambil bunganya, itu diharamkan oleh agama Islam. Dan riba sendiri itu ada 5 macam riba. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dari hasil wawancara kami, narasumber yang kami tanyakan mengenai riba hutang piutang, ada sebagian yang paham mengenai riba, dan ada juga yang tidak paham, tetapi sudah dijelaskan secara jelas dan detail oleh pewawancara kami. Kami tutup presentasi ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.